Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, bahwasanya dengan polemik yang terjadi tentang pernasaban para habaib ternyata tidak mempengaruhi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam mencintai, memuliakan para habaib, dan tidak mengganggu keyakinan umat Islam di dalam meyakini bahwasanya para habaib itu adalah juri Rasulullah SAW. Buktinya adalah dimanapun para habaib ada, maka di situ umat Islam langsung menyambutnya. Dimanapun ada habaib mengadakan tabligh akbar, langsung masyarakat umat Islam langsung mengerumuninya. Kenapa? Karena tertarik daripada karismatik para habaib ini. Dari mahabbah umat Islam ini begitu luar biasa di Indonesia ini kepada para habaib. Makanya bersyukur kita kalau kita memiliki rasa itu. Dan rugi betul kita kalau seandainya kita tidak memiliki rasa itu. Apalagi kalau sampai kita ada kebencian dengan para habaib, maka dikategorikan kita adalah orang-orang yang merugi dunia akhirat. Di dunia kita hidup nggak akan tenang karena kita merasa kesel terus ngeliat Habib. Di dunia nggak merasa tenang karena kita merasa selalu tersaingi dengan para habaib. Kenapa bisa begitu? Karena ada kedengkian dalam hati kita itu. Tapi bagi kita yang mahabbah memuliakan beliau, tidak ada kedengkian. Hidup kita nyaman, tenang, asik, gitu. Tentrem gitu. Kenapa? Karena mahabbah. Nah, ini suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita memiliki rasa anugerah. Anugerah cinta, mahabbah kepada habaib memuliakan ini luar biasa ini. Jadi anugerah ini banyak yang Allah berikan. Nah, di antaranya itu yang paling mahal itu anugerah yang pertama Islam, yang kedua kita ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai, mahabbah tanpa syarat kepada para habaib. Ini luar biasa ini. Memang karena karismatiknya ya. Jadi Habib Bahar walaupun dicela, dicaci maki oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang komunis, masyarakat begitu luar biasanya. Kenapa? Itulah mahabbah. Nah, ini orang Wahabi, orang ateis, orang liberal, ini mereka ini nggak paham makna mahabbah. Jadi mahabbah itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi ada di hati. Bahkan kita lihat bagaimana masyarakat umat Islam, khususnya dari yang terkecil sampai yang tertua, ketika ada orang yang buat ulah dengan habaib, itu langsung merespon. Di antaranya saya. Jadi kita nggak bisa nerima ketika habaib itu direndahkan, tuh nggak bisa. Apalagi menggunakan dalil-dalil palsu, dalil yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua habaib kita cintai tanpa syarat. Itu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Makanya curut-curut nih, orang-orang yang menghina habaib ini merupakan sosok-sosok orang yang merugi. Tapi kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hak hidayah itu Allah yang bisa ngasih, kita cuma bisa berharap dan mendoakan saja. Jadi begitu luar biasa karismatik, dimanapun Habib Rizik, penuh orang ini luar biasa. Habib Syekh terus bergema itu. Habib Lutfi pun begitu. Habib Bahar ceramah di mana-mana penuh, orang mencintai. Luar biasa karisma ini para habaib ini. Nah, sedangkan orang-orang yang hina, orang-orang yang mencaci maki ini kepada habaib, ada kedengkian, makin merana. Kasihan hidup dia nggak tenang. Kasihan ini orang-orang yang merugi ini. Jadi umat Islam berbondong-bondong untuk merebut kebarokahan dengan para habaib. Karena habaib ini makhluk mulia, makhluk yang suci. Kenapa bisa begitu? Kan dalam diri mereka ada darah Rasulullah SAW. Mencintai mereka bagian daripada syarat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memusuhi mereka bagian kekufuran itu. Saya mah di sini nggak mau ngebahas kitab-kitab lah, percuma. Kenapa? Karena sekelas ulama besar aja, sekelas Buya Qurtubi, itu Romli aja,
Gus Rumel, Habib Hanif ini tertolak karena mereka mah nggak bisa dengan dalil itu nggak bisa, karena emang otaknya itu otak, kalau bahasa ini tambeng, kalau bahasa orang tambeng. Ya itu pemahaman di luar Ahlussunnah itu tambeng memang. Wahabi itu tambeng, itu komunis itu tambeng, liberal tambeng. Tambeng pokoknya mereka orang-orang tambeng, munafik itu tambeng, nggak bisa dikasih nasihat. Walaupun saya punya kitab khusus ya tentang kemuliaan para habaib. Nah, jadi apa kita yang ada di Nusantara ini kudu bersyukur dengan ada habaib, jadi negeri kita barokah. Barokah yang nggak merasakan barokah ini adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang masa terganggu ini adalah orang-orang yang dengki, karena umat Islam nggak ada yang terganggu, nggak ada yang tercolek, nggak ada yang apa, karena emang hatinya bersih. Jadi hanya orang-orang yang dengki aja yang bersikap aneh-aneh kepada para habaib ini. Apalagi mencaci maki. Habib Lutfi dicaci makin mulia, difitnah makin mulia. Habib Rizik makin mulia, makomnya luar biasa, kealiannya luar biasa itu. Habib Syekh makin luar biasa. Habib Bidin Az-Zahir, luar biasa ini. Barokah, barokah, barokah. Dan para ulama-ulama juga yang menjadi muhibbin. Para habib ini begitu luar biasa hidupnya, barokah ini. Pokoknya yang gak barokah itu yang hidupnya nelangsa, penuh dengan kesetresan itu, duka lara itu cuman orang-orang yang dengki kepada Habib. Ya, dengki, pengen memaksa umat Islam untuk benci, nggak bisa. Itu anugerah Allah. Allah yang menggerakkan kita ini untuk cinta kepada Habib. Ya Allah, bersyukur kita ini, ya Allah, alhamdulillah kita mahabbah kepada para Habib, memudahkan Habib. Habib makin dicinta, dicaci, makin dicinta. Ya Allah, ya Rabbi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.